Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Maida Safitri, NIM 1914040016. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan 2.4 distribusi empiris. Dosen pengampu Ibu Dr. Nana Seprianti SP. Selanjutnya yang pertama, masuk kepada 2.4 yaitu distribusi empiris. Definisi distribusi empiris adalah mengelompokkan data ke dalam satu interval di mana frekuensi data dalam setiap interval dapat digunakan untuk menentukan frekuensi nisbi. Baiklah, selanjutnya distribusi empiris menurut para ilmuwan dan engineer hanya memiliki himpunan data. Oleh karena itu, penting untuk mencirikan atau meringkas sifat himpunan data tersebut dengan cukup jelas. Seringkali dalam eksperimen yang menyangkut perubahan acak kontinu, fungsi pada fx tidak diketahui. Oleh karena itu, himpunan data tersebut digunakan untuk menaksir fx. Langkah awal dalam menafsir fx adalah membuat distribusi frekuensi nisbi atau relatif. Selanjutnya, fungsi peluang untuk kasus diskrit dan fungsi padat untuk kasus kontinu merupakan cara menjelaskan distribusi peluang untuk suatu populasi. Sering dalam suatu percobaan yang menyangkut perubahan acak, fungsi padat fx tidak diketahui, karena itu bentuknya dimisalkan. Agar pemilihan fx tidak terlalu menyimpang, pertimbangan sehat yang disadari atau semua informasi yang tersedia digunakan dalam pemilihannya. Dalam statistika yang dikumpulkan dalam jumlah amat banyak, akan sangat banyak membantu dalam menelaah bentuk distribusi. Bila disajikan dalam bentuk gabungan tabel grafik yang dimana diagram batang dan daun. Kemudian dilanjutkan dengan distribusi frekuensi nisbi atau sama dengan relatif. Selanjutnya, penjelasan diagram batang dan daun. Yang pertama, menyajikan penyebaran dari satu data, sehingga secara keseluruhan data individu dapat terlihat apakah ada kecenderungan data tersebut menyebar atau memusat pada satu nilai tertentu, atau nilai manakah yang paling sering muncul dan yang jarang muncul. Jadi, misalnya kita untuk menentukan nilai batang dan daunnya itu misalnya dicontohi 4.5. Yang dimaksud batang itu 4-nya dan yang dimaksud daun itu 5-nya. Selanjutnya pengertian histogram frekuensi nisbi. Adakah dibentuk dengan menggunakan titik tengah setiap selang? Kita masuk kepada contoh soal diagram batang dan daun. Yang pertama yaitu misalkan umur 40 baterai mobil yang serupa dicatat di mana yang dalam hal ini umur tersebut dibulatkan sampai per 10 tahun. Di sini sudah ada tersedia tabelnya yang mana 2,2, 4,1, 3,5, 4,5, 3,2, 3,7, 3,7, 2,6 dan seterusnya sampai dengan 4,2 dan 3,5. Untuk penyelesaiannya kita membedakan yang pertama yaitu kita membedakan antara batang dan daun. Jadi batangnya di sini ada tersedia dari angka 1 sampai dengan 4 karena yang di depannya cuma tersedia angka 1 sampai dengan 4. Sedangkan untuk daunnya itu ada angkanya sampai 8, 9. Jadi untuk itu kita cocoki misalnya angka 1 itu pasangannya dengan 6 dan 9. Angka 2 itu pasangannya dengan 2, 5, 6, 9, 6. Seperti 2,2, 2,5, 2,6, 2,9 dan seterusnya. Angka 3 itu pasangannya 4, 3, 1, 8, 5, 1. 5, 4, 7, 2, 3, 6, 2, 8, dan seterusnya. Untuk angka 4 itu 7, 1, 3, 5, 4, 1, 7, 2. Jadi, untuk frekuensinya banyak datanya yang untuk daun yaitu 2.
Untuk 1, 2, frekuensinya untuk 2 itu 5, untuk 3 itu 25, untuk 4 itu ada 8. Seperti itu untuk menentukan batang dan daun beserta frekuensinya. Baiklah, selanjutnya diagram batang ganda. Adapun tujuan kita menggandakan batang karena hanya 4 batang dan karena itu tidak menggambarkan secara baik distribusi data. Untuk perbaikannya, banyaknya data pada diagram perlu ditambah. Salah satu cara sederhana memperbaiki ialah dengan menuliskan tiap nilai batang 2 kali pada sebelah kiri garis tengah dan kemudian dituliskan daun 0,01, 2, 3, dan 4 di sebelah kanan. Batang yang pertama muncul dan daun 5,6, 7,8, 9. Di sebelah kanan nilai batang yang sama, yang kedua di bawah yang pertama. Diagram batang dan daun yang telah diperbaiki ini diterapkan di yang mana untuk daun 0 sampai 4 tidak diberi tanda, sedangkan untuk 5 sampai dengan 10 itu diberikan tanda 1 bintang. Baiklah, kita kembali kepada tabel. Untuk penggandaan tabel kita buat dulu. Yang pertama untuk batangnya itu 1, untuk batang gandanya 1 bintang. Untuk yang batang keduanya 2 bintang, bahkan seterusnya sampai dengan 4 bintang. Sedangkan untuk daun, itu tadi di tabel tidak ada yang di bawah 5. Jadi untuk 0 sampai 4 itu tidak ada untuk batang yang pertama. Sedangkan untuk batang ganda, itu dari 5 sampai 9 itu jadi 6 sampai 9 itu termasuk batang ganda. Selanjutnya untuk 2 batang biasa itu dari batang yang tadi sebelumnya itu 2 termasuk pada batang biasa, sedangkan batang ganda dari 5 sampai 9 itu termasuk 5, 6, 6, 9. Bahkan seterusnya sampai dengan bintang 4. Selanjutnya untuk frekuensi tinggal kita hitung saja berapa banyaknya. Untuk satu batang itu frekuensinya 0. Sedangkan untuk satu ganda itu frekuensinya 2. Untuk 2 batang frekuensinya 1, 2 ganda frekuensinya 4, bahkan seterusnya sampai dengan 4 ganda. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal frekuensi nisbi. Misalkan dipilih 7 interval kelas, panjang intervalnya adalah 4,7 sampai dengan 1,6 per 7, sama dengan 0,44. Ini ada tabelnya di mana sudah disesuaikan intervalnya. Untuk menentukan titiknya titik tengah tinggal interval awal ditambah interval akhir dibagi 2, dapatlah titik tengahnya. Sedangkan untuk frekuensinya itu kita hitung dari 1,5 sampai 1,9 itu ada berapa banyak? Ada 2. Sedangkan frekuensi nisbin itu untuk menentukannya 2 frekuensi biasa 2 dibagi banyaknya frekuensi. Jadi banyaknya total frekuensi di sini ada 40. Jadi 2 dibagi 40 yaitu 0,050. Jadi frekuensi nisbinnya yaitu 0,050. Bahkan seterusnya sampai dengan 3 dibagi 40 sama dengan 0,075. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada histogram frekuensi nisbin. Di samping tadi sudah dibuat tabelnya yaitu 1,7 sampai dengan 0,05, 2,2 sampai dengan seterusnya sampai 4,7 itu berada di titik 0,1. Selanjutnya masuk ke distribusi perubah acak kontinu. Nah, seperti gambar di atas itu merupakan perubah acak kontinu, di mana keterangannya yaitu yang pertama itu gambar pertama mencong ke kiri, sedangkan gambar yang kedua itu setangkup karena
tingginya sama, sedangkan untuk gambar yang 3 itu mencong ke kanan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas soal-soal beserta pembahasannya. Yang pertama, contoh soal pertama yaitu perhatikanlah data berikut, carilah diagram batang dan daun berikut ini. Jadi kita untuk menentukan diagram tadi, tinggal memisahkan angka depan dan angka belakangnya. Jadi diagram batang untuk 1, 2, sampai dengan 6 itu ada di 6 batang. Sedangkan daunnya, misalnya 1 pasangannya 0, 1 pasangannya 5, sampai seterusnya 6 pasangannya 1. Jadi frekuensinya untuk menghitung banyaknya data yaitu 5, 6, 5, 3, 4, 1. Selanjutnya kita masuk kepada contoh 2, diketahui data tinggi badan 50 mahasiswa dalam sentimeter sebagai berikut. Lengkapi tabel dengan kolom frekuensi nisbin Fx dan frekuensi kumulatif nisbin Fx. Buatlah histogram frekuensi nisbin disertai pada peluang. Berikut ini adalah tabel di mana untuk menentukan peluang tinggi badan yaitu 165, 169, 166, 167, 168, 165, sampai seterusnya. Untuk penyelesaiannya yaitu intervalnya 150 sampai dengan 154. Tinggal kita cari titik tengahnya, sama seperti yang tadi, frekuensi nisbinnya frekuensi biasanya yaitu 1, 3, 16, 10, 8, 7, 5, 10. Jumlah frekuensinya itu 50. Sedangkan untuk menentukan frekuensi nisbin itu frekuensi biasa dibagi jumlah frekuensi. Begitulah untuk menentukannya. Selanjutnya, ini merupakan tabel di mana untuk menentukan histogramnya bisa dilihat teman-teman bagian nisbinnya 147, 152 sampai ke 187. Itu udah terlihat pada tabel. Untuk contoh 3, buatlah tabel dengan kolom frekuensi nisbin Fx dan frekuensi kumulatif nisbin Fx dari tabel berikut. Ini merupakan tabel yang sudah disiapkan untuk menyelesaikan soal di mana kolom frekuensi nisbinnya. Itu ada 52, 28, 24, 50, 37, 25, 64, 44, 48, 57, 69, 33, 76, 18, sampai dengan 28 dan 16. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita tulis intervalnya dulu yaitu 10 sampai dengan 19, 20 sampai dengan 29, itu frekuensinya banyak datanya berapa, dan untuk frekuensi nisbinnya kita totalkan 115 dibagi 125, yaitu yang pertama didapat 0,120, 18 dibagi 125 0,14, 24 dibagi 0 192, 24 dibagi 125 yaitu 0,192, 28 dibagi 125 yaitu 0,24, dan seterusnya sampai dengan total frekuensi nisbinya itu 1,00. Berikutnya kita masuk kepada contoh 4, data pemakaian air PDM per keluarga dalam sebulan di Kampung Palapa sebagai berikut. 1, 6, 11, 16, 21, 26, 27, 12, 17, 22, 27, 38, 13, 18, 27, 24, 28, 19, 14, 9, 4, 10, 15, 11, 12, 20, 6, 16, 25, 7, 8, 9, 13, 6, 10, 17, 7, 8. Itu merupakan tabelnya. Selanjutnya kita sajikan data di atas dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Baiklah, kita masuk kepada penyelesaiannya atau pembahasannya. Yang pertama, datanya itu 1 sampai 5 yaitu memiliki titik tengah 3. Karena 1 sampai 5 titik atas dibagi titik bawah dibagi 2. Titik atas ditambah titik bawah dibagi 2. Itu untuk menentukan titik tengah. Sedangkan untuk menentukan frekuensi itu di mana
di mana banyaknya data dari 1 sampai 5 itu ada 4 frekuensi. Sedangkan untuk frekuensi nisbinnya itu banyaknya frekuensi dibagi frekuensi nisbin. Begitulah untuk menentukan frekuensi nisbinnya. Sampai dengan 26 sampai 30 itu sama menentukan titik tengah terlebih dahulu dengan membagikan antara awal dan akhir dibagi 2, yaitu dapatlah titik tengah. Setelah itu frekuensinya banyak data, frekuensi nisbinnya 30 dibagi banyaknya data. Selanjutnya kita masuk kepada contoh yang terakhir, yaitu gunakanlah contoh kelima, yaitu gunakanlah diagram batang dan daun untuk menyajikan data-data di bawah ini dengan interval-interval I10, 5, 10, 102, 104, 105, 105, 109, 110, 113, 116, 120, 121, 121, 134, 137. Itu merupakan datanya yang harus kita menyajikan dengan data-data interval. Selanjutnya yang pertama, langkahnya kita harus membedakan antara batang dan daun. Yaitu batangnya ini mau dijelaskan bagaimana jika seratusan angkanya. Jadi kalau misalnya seratusan yang diambil 2 angka di depan. Jadi kalau misalnya kalau misalnya intervalnya 102, jadi batangnya itu 10 dan daunnya itu 2. Sedangkan 104 batangnya itu 10, daunnya 4, 105 batangnya 10, daunnya 5, sampai dengan seterusnya. Begitu cara menentukan batang dan daun untuk angka yang ratusan. Selanjutnya kita menggandakan. Mengapa kita menggandakan sudah dibahas di awal tadi, karena tabelnya tidak cukup. Jadi kita harus menggandakan 10, 10, 10 ganda, 11, 11 ganda, 12, 12 ganda, 13, 13 ganda. Itu merupakan batangnya. Sedangkan untuk daunnya itu, jadi kalau misalnya 10 yang tidak ganda, itu dimana 0 sampai dengan 4 termasuk tidak ganda, sedangkan yang ganda 5 sampai 9 termasuk ganda. Jadi 10 itu 2 dan 4 bukan ganda, 10 ganda itu 5, 5, 9, untuk 11 yang bukan ganda 0, 3, yang ganda yaitu 6, untuk 12 ganda 0, 1, 1, untuk yang 12 biasa 0, 1, 1, sedangkan 12 ganda tidak ada. Dimana tidak ada karena tidak ada yang melampaui batasan 5 sampai dengan 9. Untuk 13 itu yang biasanya ada 4, yang gandanya 7. Seperti itu untuk menentukannya. Itulah sekian penjelasan dari materi saya 2.4 yang mana membahas tentang distribusi empiris. Maaf bila ada kata dan kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.